Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Kevin Ananda Putra, mahasiswa Universitas Siber Asia yang saat ini berada pada semester 7 dan prodi saya yaitu Teknik Informatika. Ya baik, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kita membuat jaringan VoIP sederhana dengan model yaitu dial peer ya, menggunakan IP phone dan beberapa perangkat PC ataupun laptop ya untuk saling terhubung di router ya. Nah, jadi untuk kita membuat jaringan VoIP sederhana ini yang kita butuhkan yaitu pada router, kemudian switch dan perangkat end device ya, end device seperti laptop, IP phone, komputer, PC ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita di sini akan membuat topologi sederhananya saja ya. Nah, kita mulai saja. Oke. Untuk router yang akan kita gunakan di sini yaitu bertipe 2811 ya, iOS 15. Nah, ini kita ambil. Nah, pada router yang kita gunakan ini nanti ada dua buah ya. Kita akan gunakan dua buah router. Nah, kemudian switch-nya kita akan menggunakan dua saja supaya tidak terlalu banyak karena satu switch saja sudah mewakili 24 port. Jadi 24 perangkat bisa terhubung ke switch ini ya. Nah, jadi kita gunakan saja dua port untuk setiap router ini memiliki masing-masing switch ya untuk menghubungkan perangkat. Oke. Berikut kita akan masukkan perangkat end device-nya. Yaitu di sini nanti kita coba masukkan ya. Kita masukkan PC, kemudian kita masukkan PC juga di sini ya, dua PC, satu laptop mungkin, kemudian IP phone-nya kita tambahkan sebanyak 3 ya, mungkin 4 atau 3 saja ya, cukup, jangan terlalu banyak karena ini sebagai contoh saja. Nah, kemudian untuk ini router 1 ya, untuk bagian router 1 kita namakan sekali, ini router 1, ini router 2 ya. Takutnya jangan sampai saya salah sebut, nanti membuat bingung yang nonton nanti ya. Oke, di sini kita namakan routernya, ini juga kita namakan switchnya. Takut saya salah penyebutan, oke. Nah, di sini kita ini dulu rapikan dulu ya. Nah, oke, kita sambungkan untuk perangkat-perangkat yang ada di router pertama ini ya. Oke, kita sambungkan saja kabelnya automatically ya. Atau kita bisa langsung saja power strike sebenarnya, tapi karena saya ingin lebih cepat saja, jadi saya langsung pakai ini automatically. Oke, kita sambungkan saja semuanya. Dan perlu kita ketahui dan kita perlu perhatikan adalah di bagi IV phone. Nah, di sini kalau kita sambungkan kabel, dia berwarna merah, artinya dia tidak terhubung ya. Nah, khusus untuk IV phone ini kita perlu masukkan kabel dulu. Nah, ini kabelnya kita masukkannya, caranya kita masuk ke IV phone-nya, kemudian kita ambil kabel ini, kita colokkan di sini. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini langsung hijau ya, artinya dia sudah aktif dan terhubung. Saya juga tidak tahu kenapa dari pihak Cisco membuat hal seperti ini, mungkin supaya simulasinya terlihat realistis ya mungkin. Saya juga tidak tahu. Oke, kita sambungkan dulu kabelnya. Nah, oke, di sini sudah terhubung ya. Kita IV phone-nya sudah terhubung, PC-nya juga sudah terhubung. Nah, untuk routernya di sini belum terhubung karena kita belum menyalakan port statusnya, ya. Jadi sebagai awalan di sini kita akan konfigurasi terlebih dahulu bagian routernya, ya. Ya, kita masuk ke routernya, kita klik kiri di mouse, kita masuk. Nah, kemudian kita bisa masuk ke config. Kemudian di fast ethernet di bagian interface-nya ini kita coba lihat ini, kita perhatikan ya. Untuk portnya kita harus perhatikan ini mengarah port 00 ini mengarah ke switch, jadi kita harus aktifkan port statusnya. Nah, untuk menyalakan port statusnya kita masuk ke config interface ini, kita pilih port yang ingin kita aktifkan, kemudian kita pilih ini on. Oke, secara otomatis langsung dia berwarna hijau ya.
Ini berarti dia sudah aktif untuk portnya. Oke, nah di sini mungkin langsung saja kita masukkan IP address-nya dari routernya, dari port ini, port 00 ini. Kita masukkan saja sebagai contoh di sini saya menggunakan port dengan IP 10.10.10. Nah, untuk subnet MAC-nya kita akan gunakan 255.255.255.0 ya. Ini kita pakai subnet MAC ini, nah ini IP-nya sudah, oke. Nah, selanjutnya kalau kita sudah mengaktifkan port dan kita sudah masukkan IP address, kita bisa langsung masuk ke terminal di CLI ya, Command Line Interface ya. Masuk ke terminal si routernya, kemudian kita exit dulu ya, biar exit. Nah, nanti tampilan awalnya seperti ini ya, dimana ada tulisan router. Nah, ini kita masih di bagian routernya, tapi kita belum masuk ke routernya. Nah, untuk masuk ke routernya kita masukkan perintah enable, ya, enable. Nah, ini kita sudah masuk ke routernya. Kemudian nanti kita akan masuk ke config-nya, config si routernya. Nah, untuk cara masuk ke config routernya, tinggal tuliskan saja config terminal. Kita masuk ke config terminal di routernya. Nah, oke. Nah, di sini kita sudah masuk ya, router config. Nah, di bagian config awal ini kita akan membuat network sekaligus IP DHCP poolnya, IP DHCP pool voice-nya ya. Jadi untuk melakukannya kita masukkan dulu pertama perintah IP DHCP pool voice. Kita enter, kemudian kita masukkan perintah network. Nah, networknya tadi apa? 10 jadi kita nanti gunakan 10 untuk networknya, kemudian subnet MAC-nya 255.255.255.0. Nah, untuk network kita gunakan angka 0 ya di belakang, khusus untuk network. Nah, seperti itu. Bisa juga kita pakai yang lain, tapi untuk versi saya biasanya menggunakan network dengan angka 0 di bagian paling belakang, seperti itu. Oke, kita enter setelah kita buat networknya seperti itu, kemudian kita masuk ke option, default dulu, maaf, default address ya kalau router, sorry. Ya, kita bisa kalau kita tidak tahu ya untuk penulisan lengkapnya seperti apa, kita bisa tuliskan default saja, kemudian kita pencet tab di keyboard, maka otomatis dari Cisco-nya langsung mengisikan perintahnya seperti ini ya, seperti yang tadi saya pencet tab, langsung dia otomatis menuliskan default router. Oke, kita lanjut. Masukkan IP yang tadi yang kita masukkan di bagian awal tadi, 10.10.10.10.1. Kita enter, sepertinya 2 spasi ya. Oke, enter. Nah, kemudian kita jangan lupa masukkan option 150 IP. Ya, jadi 150 IP nanti ini akan terintegrasi di routernya, jadi kita tulis saja untuk IP-nya 10.10.10.1. Kayaknya spasinya lebih satu ya. Sorry. IP 10.10. Oh, 10.10.10.1. Oke, kita enter. Nah, di sini untuk konfigurasi awalnya, untuk bagian DHCP config-nya sudah selesai. Kita exit saja. Kita masukkan file exit, kemudian kita kembali lagi ke router. Jadi exit itu nanti kita akan kembali lagi ke menu sebelumnya ya. Ya, di sini kita sudah kembali lagi ke router config. Nah, bagian router config ini kita bisa masukkan dulu IP DHCP, perintah DHCP exclude. Artinya si router ini IP apa yang akan kita bungkus gitu. Jadi tidak bisa digunakan oleh perangkat lain. Nah, ibaratnya tuh seperti apa ya, gateway ya. Kalau kita bisa bilang itu seperti gateway. Jadi kita bikin exclude dulu. Ya, kita bisa pencet tab dari sini supaya lengkap penulisannya. Ya, ini IP DHCP exclude address. Nah, untuk exclude addressnya kita masukkan yang 10.10.10.10.1. Oke, kita enter. Nah, selesai. Nah, di sini kita bisa langsung masukkan konfigurasi untuk si phone-nya atau IP phone-nya. Nah, caranya kita masukkan perintah teleponi, kemudian kita supaya langsung ditulis lengkap ya sama Cisco-nya, kemudian kita enter, nih teleponi service, enter. Nah,
ketika kita masuk di sini config telephony, kita pertama masukkan dulu yang namanya IP source. Jadi untuk IP source-nya adalah source address-nya adalah 10.10.1. Kemudian jangan lupa pakai port 2000. Untuk port 2000 ini sendiri ini merupakan standar ya, standar dari si Cisco-nya. Yang dari saya baca-baca itu apa ya? Mungkin saya coba cek dulu biar tidak salah menginfokan ya. Gimana ya? Tugas tadi saya sudah dukungan proyek. Nah, ini sudah saya buatkan catatan kecil, takutnya saya lupa ya, jadi saya buatkan sekali catatannya. Oke, di sini port 2000. Nah, port 2000 memiliki fungsi yaitu digunakan oleh router sebagai call manager untuk komunikasi dengan perangkat IP phone. Nah, jadi port 2000 ini memang sudah standarnya seperti itu ya. Ini SCI ini client control protocol. Memang sudah portnya memang harus dimasukkan seperti ini ya 2000. Oke, kita kembali lagi ke Cisco paket tracernya. Ini ada yang dua nih. Oke, kita balik lagi ke config-nya. Oke, sini kita enter. Setelah enter kita masukkan max Daniel dengan max dn, kemudian berapa banyak perangkat yang akan terintegrasi ya, maksudnya perangkat phone, berapa banyak perangkat telepon yang akan terintegrasi. Ya, di sini karena kita mempunyai 3, maka kita bisa masukkan 3. Max DN-nya 3. Kemudian selanjutnya kita masukkan max phone. Nah, artinya berapa banyak perangkat iPhone yang akan digunakan. Nah, karena di sini kita punya 3, ya, kita masukkan lagi 3. Oke. Nah, dan terakhir di sini kita akan masukkan perintah auto assign. Jangan lupa auto assign. Jadi secara otomatis nanti kita membuat nomor untuk si telepon yang akan langsung di otomatis langsung terisi ya, gitu. Oke. Masukkan auto assign 1 to 3. Oke. Nah, untuk konfigurasi si telepon ini sudah selesai, kita tinggal exit ya. Memang cuma ini saja perintahnya, kemudian kita exit. Nah, kita balik lagi ke config. Nah, di bagian terakhir ini kita tinggal menginisialisasikan phone-nya atau teleponnya dengan nomor. Nah, caranya kita buat dulu phone DN Daniel untuk IP phone untuk telepon pertama kita konfigurasi ya phone DN, kita enter. Nah, kita masukkan nomor pertamanya yaitu 1000. Oke. Nah, selanjutnya kita masukkan perintah berikut yaitu iPhone 2, konfigurasi untuk iPhone yang kedua nomornya berapa. Nah, ini 1001, saya gunakan 1001. Kemudian kita masukkan iPhone DN3 untuk phone ketiga, konfigurasinya seperti apa untuk nomornya yaitu 1002. Oke. Ini kita sudah membuat 1 phone, 2 phone, 3 phone konfigurasinya dengan nomor-nomor sebagai berikut. Jadi untuk iPhone DN1 nomornya ada 1000, kemudian iPhone 2 ini nomornya adalah 1001 dan iPhone yang 3 adalah 1002, sorry. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal kita exit, kemudian exit lagi, kemudian kita enter satu kali, kita W, langsung di building configuration ya. Nah, untuk konfigurasi di routernya sudah selesai. Sekarang kita tinggal konfigurasi terakhir di bagian switchnya agar si IP phone ini saling terhubung dan juga PC ini bisa saling terhubung ya. Karena kita belum konfigurasi, jadi kita konfigurasi dulu di bagian switchnya. Nah, kita masuk di CLI aja langsung. Kemudian kita enter satu kali, kemudian kita jangan lupa enable dulu. Seperti biasa, enable. Saya salah tulis. Kebiasaan saya seperti ini. Mohon maaf ya. Ini pasti macet lagi lama nih. Physically, ayo, tidak bisa domain server di translating. Mohon maaf ya teman-teman. Ya baik. Belum ya. Aduh, bahaya ini. Kita fast forward saja dulu. Mungkin harus di fast forward dulu. Oke, nah di sini kita enable dulu. Kita bisa tekan
berikan perintah singkat saja enable, kemudian kita masuk ke config terminal, bisa singkat dengan T ya, plus T gitu. Oke, spasi T ya. Nah, kita masuk di bagian config switch-nya. Nah, di sini kita tinggal masukkan perintah interface, kemudian spasi range. Nah, kita cek dulu nih interface mana yang akan kita pilih. Jadi di sini karena port ini belum kita hubungkan ya ke switch, jadi port yang akan kita panggil adalah FA0 garing 1 ya. Garis miring 1, 0, garis miring 1, dan jangan lupa berapa banyak port yang akan kita pilih. Nah, di sini 1 sampai dengan 24 port, karena di si switch ini kan ada 24 port ya. Jadi kita akan pilih 24 port, seperti itu. Oke, interface range FA 0, garis miring 1, strip 24, artinya kita menseleksi dari port 1 sampai 24. Oke, kita enter. Nah, di bagian sini kita tinggal masukkan SW, switch apa ya kalau saya lupa tuh. Apa ya singkatannya, kepanjangannya apa ya saya lupa. Pokoknya itu memang sudah perintahnya seperti itu, switch apa gitu ya. Nah, kita singkat saja SW, kemudian spasi ya, untuk ini lewatkan saja dulu. SW, kemudian masukkan perintah voice, SW voice VLAN 1. Oke, kita enter. Nah, kalau sudah seperti ini, kita exit 2 kali, enter 1 kali, kata W. Oke, untuk konfigurasi router dan switch sudah selesai. Dan sekarang kita bisa cek apakah si IP phone ini sudah memiliki nomor, ya. Apakah si IP phone ini bisa saling berkomunikasi di dalam satu jaringan ini? Ya, kita cek ya, kita masuk, kita klik kiri di mouse, kemudian kita cek GUI-nya. Nah, ini sudah masuk ya nomornya yang tadi kita buat. Untuk yang bagian pertama 1000, iPhone pertama 1000. Oke, kita cek yang kedua apakah berhasil. Nah, ini sudah masuk ya nomornya, dan pasti yang ketiga ini terisi. Tidak mungkin tidak. Nah, ya kan? Berarti untuk sudah berhasil ya, kita tuliskan namanya dulu ini dengan nomor. Kita ganti dengan nomor 1001. 1002. Oke. Nah, kita coba cek dulu ya, apakah si iPhone-nya bisa terkoneksi ya. Nah, jadi caranya kita panggil nomornya, kita pencet ini, kemudian kita masukkan nomor yang ingin kita panggil. Yang tadi 1001 contoh ya. Nah, ini kalau bunyi seperti ini berarti sudah terkoneksi ya. Kita bisa cek. Nah, seperti ada panggilan dari nomor 1000. Kita pencet. Nah, berarti sudah berhasil ya kalau sudah seperti ini. Nah, untuk bagian PC ini, kita akan menggunakan IP DHCP. Jadi kita tidak menggunakan yang mode statik, tapi kita menggunakan yang DHCP. Biar tidak menyulitkan kita ya, karena kalau kita buat statik nanti satu-satu IP-nya kita buat, itu akan membuang-buang waktu. Jadi kita akan menggunakan DHCP saja. Nah, untuk bisa saling terkomunikasi, kita masuk ke PC-nya atau laptop ini, kemudian kita masuk ke config, kemudian kita nyalakan DHCP-nya. Ini pasti nanti gateway-nya adalah itu kan 10 10 10 1. Itu yang tadi saya bilang exclude-nya itu. Nah, ini di sini dia jadi gateway. Nah, oke kita default-nya ya, maksudnya default-nya sorry. Mohon maaf. Kita masukkan lagi untuk ini DHCP, kita aktifkan. Nah, sudah, kita masuk lagi ke laptop, kita rubah ke DHCP. Ya baik. Nah, kalau kita mau cek dulu apakah berhasil ya. Kita coba komunikasi. Nah, successful ya. Berarti mereka sudah bisa saling terkoneksi. Kalau ini ke sini tidak bisa karena memang itu tidak bisa kan karena beda ya. Oh, successful. Ternyata sudah berhasil. Mereka dalam satu jaringan ini sudah saling terkoneksi. Berarti berhasil ya untuk koneksi bagian router pertama. Nah, konfigurasi ini juga akan berlaku di bagian router kedua. Sama saja tidak ada yang berubah ya. Hanya kita akan mungkin menambahkan beberapa perangkat ya seperti access point ya untuk menambahkan banyak contoh karena dari beberapa video yang saya lihat di YouTube juga kebanyakan referensinya masih kurang ya. Jadi perangkat-perangkat yang digunakan cuma IP phone, switch sama router saja. Tidak ada perangkat-perangkat lain. Jadi di sini saya membuat eksperimental juga menggunakan access point. Apakah menggunakan access point ini
komputer juga bisa saling terhubung, apakah IP phone juga bisa saling terhubung, nanti kita cek ya. Oke, di sini kita sambungkan dulu ya, jadi karena nanti kita ingin membuat sabar, mungkin kita kasih ini dulu ya. Mohon maaf, saya bikin ininya dulu. Nah, ini anggap saja kita namakan dia sebagai ruang 1. Oke, dan sebelumnya ruang 2. Nah, ruang 2 kita sorry, jangan lupa IP-nya kita tuliskan, ya kelupaan ya. Namanya juga manusia, ini suka lupa ya gitu. Oke, nah, kita taruh IP-nya, kita rapihkan. Oke. Mohon maaf ya, ini mungkin akan sedikit membuang waktu, tapi biar bagus saja ya, mohon maaf. Oke, nah di sini kita jangan lupa bedakan warna. Oke, kita bedakan warna dulu biar tidak salah. Oke, mungkin ini sudah cukup. Nah, kita geser. Oke, ini bagian ruang 2. Nah, kita akan koneksikan, jadi gini, untuk pemodelannya ini nanti kita akan coba ruangan 1 ini dengan ruangan 2 ini apakah mereka saling terhubung. Nah, jadi untuk saling terhubung itu kita sambungkan dulu routernya ini ya, router dengan router kita sambungkan. Nah, ini fast Ethernet 01 kita sambungkan juga di fast Ethernet 01. Bisa juga di sini tapi biar tidak membingungkan kita, jadi kita samakan saja ya. Jadi di sini 01 dari ruangan 1 dan di sini 01 juga. Nah, seperti itu. Biar sama aja gitu. Oke. Di sini kita tinggal menambahkan perangkat. Nah, di sini saya coba menambahkan perangkat. Mungkin saya tambahkan wilayah kecil ya di sini buat eksperimental saya pakai access point. Oke, ini anggap saja ruang main ya, sebagai contoh saja. Di sini saya akan coba menambahkan access point. Oke. Access point ya, ini wireless ya access point. Nah, untuk namanya access access point 1. Nah, kita namakan saja access point 1 di sini, kita tambahkan. Kemudian kita tambahkan beberapa perangkat yang mungkin PC sebanyak 3 PC ya. Kemudian kita tambahkan VoIP di sini, 2 VoIP atau mungkin ya 3 VoIP saja ya, jangan terlalu banyak. Cuma 1 PC atau 2 PC aja, biar memperbanyak PC-nya gitu. Oke. Ya, kita sambungkan ya semuanya. Oh, jangan lupa kita aktifkan dulu si IV phone-nya. Jangan lupa ya, biar bisa terkoneksi dan aktif. Kita nyalakan dulu IV phone-nya. Ya, kita sambungkan automatically saja. Biar secara otomatis langsung tersambung. Oke. Ini IV phone-nya. Dan terakhir access point-nya. Jangan lupa. Nah, karena ini bentuknya wireless, jadi kita tidak perlu pakai kabel ya. Nanti kita rubah dulu nanti ininya, interface-nya ya, interface dari si PC ini dari yang kabel kita rubah ke wireless. Mungkin nanti saja setelah kita konfigurasi router dan switch-nya ya. Oke, kita masuk ke router. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan ya, di sini kabel dari port 01 router pertama ini ke router 2 ini kita lihat belum aktif, masih merah, dan untuk mengaktifkannya kita masuk lagi ke router pertama. Kita aktifkan dulu port yang di bagian router pertama ya. Ini 01 port statusnya, oke, sudah nyala ya. Kemudian di router 2 kita nyalakan.
biar bisa saling terkoneksi. Kita nyalakan port statusnya. Ya, ini. Nah, langsung aktif ya. Jadi sangat penting kita harus menyalakan port status agar bisa saling terkoneksi. Oke, untuk fast Ethernet lari ke switch ke arah switch ini kita aktifkan juga. Dan mungkin langsung saja kita masukkan IP-nya ya. Untuk IP-nya di sini saya menggunakan IP contoh 192.168.10.1. Nah, IP address-nya sudah cocok ya. Seperti yang kita buat sebelumnya 255.255.255.0. Oke, kita bisa skip saja untuk bagian ini. Sudah buat. Kita lanjut konfigurasi di CLI-nya. Oke, kita balik. Kita exit dulu. Exit. Nah, kita kembali. Enable. Seperti pertama biasa di bagian konfigurasi sebelumnya kita enable, kemudian kita masuk perintah config, kemudian selanjutnya di bagian sini kita buat dulu IP DHCP full voice, kemudian kita konfigurasi networknya 192.168.10.0. Ya, untuk network saya gunakan belakangnya 0 seperti itu. 255 untuk Captain Mas ya. Jangan lupa kita enter. Kemudian selanjutnya apa ya, saya lupa. Default router 192.168.10.1. Kita enter. Kemudian option 150 IP yang ada di 192.168.10.1. Oke, kita ya, sudah. Kita exit. Untuk konfigurasi DHCP-nya sudah selesai, kita exit. Kita kembali lagi ke router config. Kemudian kita masukkan perintah IP DHCP exclude. Exclude address, kita masukkan 168.10.1. Kita enter. Nah, selanjutnya kita masuk ke konfigurasi teleponnya, ya, telephonic service, enter, kemudian masukkan IP source. IP source-nya adalah 192.168.10.1, kemudian jangan lupa port spasi 2000. Oke, enter. Kemudian kita masukkan Max Daniel. Di sini kita punya 3 perangkat telepon ya. Kita masukkan Max Daniel-nya ada 3. Kemudian Max iPhone, banyaknya perangkat phone atau teleponnya ada 3. Max phones 3. Kemudian terakhir kita masukkan auto assign. Jangan lupa biar langsung otomatis terisi ya nomornya nanti 3. Oke. Sudah selesai, kita exit. Kemudian tinggal kita konfigurasi nomor di IP phone-nya. Kita masuk ke perintah phone garis 1, kemudian masukkan perintah nomor. Nah, untuk di router 2 ini saya akan menggunakan nomor dari angka 2000 ya. 2000 sebagai contoh. Oke. Kemudian kita konfigurasi yang kedua. Oh, sudah kelewatan. iPhone 2. Kemudian nomornya adalah 2001. Kemudian spasi enter 3. Kita masukkan nomornya 2002. Oke. Untuk konfigurasi teleponnya sudah selesai, kita exit 2 kali, kemudian oke. Selesai, kita konfigurasi terakhir di bagian switch ya, agar si routernya bisa terhubung ke switch ya. Oke, kita hubungkan ini, kita masuk ke switch, enter, enable, config seperti biasa, kemudian kita masukkan perintah int ya, kita bisa pilih int, kemudian range FA ya, kita harus perhatikan portnya. Ini port dari switch, arah ke switch ya, ini FA 0 garis miring 1. Kemudian kita seleksi 24 portnya. Oke, seperti itu. Ya, mohon maaf, mungkin saya coba kasih naik supaya kelihatan. Kemudian di sini kita tinggal masukkan perintah way, kemudian voice VLAN 1. Oke, kita enter dan selesai untuk konfigurasinya. Kita coba cek ya. Kita coba cek, kita forward dulu di sini ya, agar konfigurasinya cepat. Oke, kita delete
fast forward. Nah, kita coba cek apakah nomor dari setiap phone-nya ini sudah diisi secara otomatis. Nah, ini sudah ya 2000, kita namakan sekali, kita ganti namanya 2002. Ya, 2002 kan? Iya. Ini 2001. 2001, kemudian ini 2000. Oke, tidak. Oh, ya baik. Di sini konfigurasi epiphone-nya sudah selesai dan coba kita cek dulu apakah berhasil. Kita panggil yang nomor 2000. Oke, 2000 apakah masuk? Tentu saja pasti masuk ya. Oke, ini sudah terkoneksi, bahwa berarti ini untuk koneksi antar IV phone atau telepon ini sudah selesai, dan nanti kita akan coba menghubungkan ruangan 1 dan ruangan 2 ini untuk bisa saling berkomunikasi. Nah, caranya ada lagi ya, tapi sementara saya bahas dulu tentang penggunaan access point ini ya. Nah, untuk access point ini kita karena menggunakan DHCP, jadi untuk setiap PC-nya kita rubah dulu alamat ininya, IP-nya ke DHCP, masuk ke config DHCP. Ya, sudah masuk gateway-nya. Di sini juga DHCP. Oke. Kemudian di sini juga DHCP. Oh, sorry. Untuk ini kita jangan DHCP dulu, kita konfigurasikan ini dulu. Masih access point-nya. Ya, kita masukkan IP. Jangan lupa ya, untuk IP-nya di sini. Oh, bukan IP, sorry. Mohon maaf. Dia di... Oh, tidak usah, berarti ya tidak langsung ke ini. Berarti coba kita default, kita rubah ruangan 2 kita copy, kita rubah SSID-nya ya, SSID dari sininya, access point-nya kita rubah, kita masuk ke sini. Oh iya, saya lupa ternyata. Yang tadi saya bilang, ini kan bawaan dari Cisco, ketika kita masukkan perangkat PC atau laptop kan nanti dia pakai port fast Ethernet ya. Jadi kita rubah dulu ke wireless. Nah, jadi pertama kita matikan dulu si laptop atau komputernya, matikan dulu. Kemudian kita tarik slot ini ya. Kemudian kita masuk ke modul ini WMP300N ya. Ini wireless-nya ya. Oke, selanjutnya di sebelah juga ini kita matikan. Kita ini sambungkan. Oh ya, lupa saya. Nyalakan lagi ya, jangan lupa dinyalakan. Ini juga dinyalakan. Oke. Kemudian ini juga dinyalakan. Matikan dulu, kemudian kita sambung. Wireless-nya kita nyalakan. Oke, kita coba forward. Nah, di sini kenapa dia tidak terkoneksi ke access point? Karena tadi di bagian access point-nya kita sudah merubah nama SSID-nya. Jadi anggap saja SSID itu sebagai hostname, seperti alamat IP gitu di access point. Jadi kalau kita di PC kita salah menambahkan SSID, berarti dia tidak bisa terkoneksi. Nah, untuk melakukan koneksi dengan access point itu, maka kita kembali lagi ke PC, kemudian kita masuk config. Ini kita masuk di wireless ya, menu wireless. Nah, di SSID-nya ini kita masukkan dengan nama dari SSID di access point tadi. Nah, ini kita masukkan ruangan 2. Kemudian jangan lupa DHCP, sabar, kita masukkan dulu ya semua. Ini juga wireless, kita ganti. Oke, ruangan 2. Ini juga ruangan 2. Oh, ruangan 2. Nah, kita bisa lihat di sini sudah terkoneksi ya ke access point, dan jangan lupa untuk merubah IP-nya ke DHCP. Nah, dia langsung otomatis langsung masuk ke gateway yang dari router ini ya. Berarti dia sudah terkoneksi dengan baik. Oke, ini juga sudah terkoneksi. Ini terakhir. Oke, baik. Nah, kita coba cek. Ini semua sudah terkoneksi. Kita coba cek ya dari PC 6 ini ke PC 2. Successful ya, berarti berhasil. Satu kebanggaan juga ini bisa bereksperimen dan langsung berhasil ya. Oke.
Oke, successful di sini, dan ya, untuk konfigurasi awal dari setiap routernya sudah selesai. Nah, di sini tapi kita belum bisa terhubung antara ruangan 1 dan ruangan 2. Jadi mereka tidak bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk cara bagaimana melakukan komunikasi antara ruangan 1 dan 2, nanti kita akan melakukan konfigurasi lagi untuk membuat dial peer-nya dan static routing. Ya, static routing untuk laptop dan PC, kemudian dial peer untuk si IV phone-nya. Oke, jangan lupa kita, sorry, ini saya copy dulu ya. Itu ada nomor 192.10.1. Kita tulis aja di sini, takutnya lupa ya. Ruangan 2. Nah, pertama kita buat dulu IP untuk setiap port dari routernya, ya. Kita buat dulu IP dari setiap hop ya. Ini namanya hop. Kita bikin IP-nya dulu ini karena masih kosong ya untuk setiap port dari router ini. Jadi penghubung dari router 2, router 1 dan 2 ke 1 ini belum ada hop atau IP-nya, maka kita masukkan dulu IP-nya. Sebagai contoh di sini saya menggunakan IP 20.20.20.1 dan di sebelahnya saya akan menggunakan 20.20.22. Oke. 20.22. Nah, untuk memasukkan IP-nya caranya kita masuk ke router, kemudian kita masuk ke interface. Ini interface-nya harus kita fokus ya di sini interface-nya. Kemudian kita masukkan IP-nya yang tadi 20.20.20.1. Kita enter. Nah, untuk subnet mask-nya kita rubah ke 255.255.0. Enter dan selesai. Sama halnya juga di router 2, kita rubah juga sama. Kita masuk ke fast ethernet 0/1. Oke, kita masukkan 20.20.20.2. Ini subnet mask-nya kita rubah 255.255.0. Kita enter. Nah, untuk setiap portnya sudah ada IP-nya, jadi kita bisa langsung ke static routing untuk mengkoneksikan antar PC dan laptop dari ruangan 1 ke ruangan 2. Nah, untuk melakukan static routing sangat mudah. Kita hanya masuk ke router pertama, router dulu. Kita konfigurasi untuk router pertama. Kita masuk di menu config, kemudian static. Nah, untuk networknya, yang ingin kita ambil networknya kan ada di ruangan 2. Nah, ruangan 2 tadi kita networknya apa? 192.168.10.0. Maka kita masukkan network 192.168.10.0. Maksudnya tadi 255.255.255.0. Nah, untuk hopnya ini, yang saya masukkan tadi adalah ini. Jadi sebelum kita mengambil IP dari ruangan 2 ini, yaitu 192.168.10.0, kita melewati IP apa dulu? Nah, IP yang kita lewatkan ini adalah 20.20.22 yang telah kita buat di bagian port fast ethernet 0/1 ya. Jadi kita masukkan 20.20.20.2. Nah, sudah selesai seperti ini, kita tinggal add. Nah, sama halnya juga untuk konfigurasi dari router 2, sama. Kita masuk ke router 2, kemudian config, static, kemudian masukkan networknya. Ya, network yang ingin kita ambil adalah dari ruangan 1 adalah 10.10.10.0. Nah, untuk subnet mask-nya 255.255.255.0. Next hop-nya ini ya, IP-nya, IP dari port fast ethernet 0/1 adalah 20.20.20.20. Ini kita tinggal add. Ya, ini sudah berhasil dan coba kita fast forward dulu ya. Ini artinya bahwa untuk static routing-nya sudah selesai ya. Maka PC yang ada di ruangan 1 bisa terhubung dengan PC yang ada di ruangan 2. Nah, untuk moment of the truth-nya kita coba tes ping ya. Kita masuk di PC 0 ini. Kita coba ping. Untuk PC ini alamat IP-nya berapa? 10.1. Ya, oke, 10.1 ini kita coba ping ya. Kita coba ping sebagai bentuk apa ya? Sebagai bentuk kepercayaan bahwa mereka bisa saling terhubung. Kita masuk ke desktop, kemudian command prompt,
kita ping tadi berapa ya, 192.168.10.1. Bismillah. Oke, semoga berhasil ya static routingnya. Kalau tidak berhasil berarti kita mengulang lagi. Wah, nah di sini sudah berhasil ya. Untuk yang bagian pertama request timeout biasa itu sudah normal. Nah ini reply ya, sudah ada reply berarti dari PC 0 ini ya, PC 0 ini dia bisa berkomunikasi dengan PC yang ada di ruangan 2 yaitu PC 6. Kita coba cek lagi biar ada pembuktian lagi. 192.168.10.1 enter. Nah ini sudah reply ya, berarti dia sudah terkoneksi. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa untuk setting routingnya sudah berhasil. Apakah kita boleh coba cek lagi? Misalkan PC1 ke ini, yang di wireless ya, kita ambil yang paling jauh. Coba ya, apakah berhasil? Nah, successful ya di sini. Kita bisa lihat. Nah, successful. Kita coba cek sekali lagi. Dari coba laptop ke PC4. Oh, violate. Itu biasa, kita coba cek sekali lagi. Oke, successful ya. Berarti untuk setting routingnya sudah berhasil. Dan terakhir kita akan coba membuat dial peer antara si IV phone dari ruangan 1 dengan IV phone yang ada di ruangan 2 ini saling terkoneksi. Nah, sebelum kita coba dial peer, coba kita cek dulu apakah kita bisa berkomunikasi ya ke ruangan 2 ini IV phone-nya. Kita coba panggil. Pasti tidak bisa. Nah, kan langsung ke unknown number, jadi dia tidak mengetahui nomor tersebut. Nah, maka untuk membuat mereka saling terhubung ya, kita konfigurasi ke router lagi, ya kita masuk di menu CLI, kemudian kita active 2 kali, kita buat saja dari awal biar lebih jelas ya. Ya, seperti biasa enable dulu, kemudian config T. Di sini kita masukkan perintah dial garis peer. Dial peer, saya salah tulis dial peer. Oke, dial peer in conflict comment. Oh, sorry. Dial peer voice 1 VoIP. Nah, ini perintahnya ya. Dial peer voice 1 VoIP. Enter. Kemudian kita masukkan session targetnya. Targetnya IPv4. Kemudian titik 2 ya, titik 2 bukan titik koma, titik 2. Kemudian kita masukkan ini hop-nya ya, hop dari router 2 ya, kita masukkan. Ya ini saya geser dulu ke atas biar kelihatan ya, 20 titik 2. Enter. Oke, selanjutnya kita buat destination pattern. Destination patternnya adalah 200 titik. Nah, kenapa dituliskan dengan 200 titik? Karena 200 titik ini sebenarnya mewakili nomor 2000. Nah, titiknya ini mewakili nomor yang paling belakang dari si angka 2000. Seperti itu. Jadi kita buat inisialisasi untuk terhubung ke IV phone kedua ini, karena nomor dari IV phone kedua adalah dimulai dari 2000, maka kita bisa memasukkan perintah yaitu 200 titik. Ini artinya dia destination pattern-nya yaitu dia akan mengambil nomor dari 2000. Nah, seperti itu. Kita tinggal enter dan sepertinya sudah selesai. Coba kita dulu jangan sampai salah. Di mana dia alpirnya? Iya, sampai di situ saja. Tinggal kita exit 2 kali. Kemudian jangan lupa wait. Oke, sudah selesai. Untuk di alpir di router 1 sudah selesai. Ini belum bisa terhubung karena kita belum mengkonfigurasi di router 2. Jadi kita konfigurasi dulu untuk di router 2. Sama seperti tadi, tidak ada bedanya. Kita tinggal 2 kali. Kita mulai saja semuanya dari awal. Router enable. Kemudian config, sampai kelupaan, config T, kemudian masukkan perintah dial garis peer voice 1 VoIP
Jadi untuk VoIP pertama, untuk jalur pertamanya ya kita buat dengan perintah di Alpin voice 1, jalur pertama VoIP. Kita enter, kemudian kita tinggal masukkan session targetnya. Session target yaitu IPv4 2, kemudian hopnya. Hop dari router 1 apa tadi? 20, 20, 20, 20, 1, 20, 20, 20, 1. Oke, kita enter. Kemudian destination pattern, destination patternnya adalah ya karena tadi IPv4-nya kita set nomornya dari 1000, maka kita masukkan dengan angka 100 titik. Seperti itu. Oke, selesai. Exit. Ya baik, jadi konfigurasinya sudah selesai dan kita coba cek the moment of the truth. Ya, moment of the truth, apakah si IPv4 ruangan 1 ini bisa terhubung ke IPv4 di ruangan 2. Kita coba cek ya. Kita fast forward dulu biar ada konfigurasinya selesai. Oke, kita coba cek. Ya, bismillah ya, semoga berhasil. Kalau tidak berhasil, kita ulang lagi nih konfigurasinya. Oh, tidak berhasil ya, berarti ini belum. Kita fast forward lagi, barangkali dia belum selesai konfigurasi ya. Coba cek panggil, bismillah semoga berhasil ya. Busi. Oke. Kita coba panggil yang lain. Nah, berhasil ya untuk panggilan ke 1002. Kita coba cek. Nah, oke. Berarti ini sudah mengindikasikan bahwa IPv4 yang di ruangan 1 bisa terhubung ke IPv4 ruangan 2. Kita coba cek lagi. Apakah benar-benar berhasil? Kita panggil 2001. Oke, ring out berarti sudah berhasil dan terkoneksi ya. Oke, kita cek keluar. Nah, coba kita cek sekali lagi untuk penjelasan apa ya? Untuk jelas apakah si ini bisa terhubung ya VoIP-nya. Bukan 2000, sorry. 1000, kita panggil 1002. Iya baik, sudah berhasil terkoneksi, jadi bisa disimpulkan dari topologi dan desain jaringan yang kita buat saat ini telah sukses dan berhasil ya, baik untuk PC dan PC saling berkomunikasi ataupun IPv4 bisa saling berkomunikasi. Apakah kita coba cek dulu ya. Coba kita PC ke IPv4 ini successful ya, berarti terkoneksi dengan baik. Coba cek panggil ke sini, IPv4 ini berhasil. Kita coba tes balik lagi, misalkan dari PC2 ke IPv4 ini 1002. Oke, successful. Ya, baik. Dari video ini disimpulkan bahwa rancangan berhasil dibuat. Dan mungkin ini saja video yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan ada saran juga dari saya, barangkali dari teman-teman yang menonton video ini bisa mengembangkan proyek yang sudah saya buat ini ya, proyek VoIP sederhana ini ke tingkat yang lebih bagus lagi, ke tingkat yang lebih baik lagi, mungkin untuk pembuatan segi keamanannya ya, firewall-nya ataupun hal-hal lainnya yang berhubungan dengan VoIP ya. Oke, baik, video ini saya sudahkan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.